الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita masih dalam rangkaian bulan-bulan Muharram, yaitu bulan Dzulhijjah, dan masih dalam hari-hari terbaik di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita tahu semua, barakallahu fikum, pada 2 bulan yang lalu Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran kita, menguji kesabaran fisik kita selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita diuji kesabaran fisik, ketabahan fisik, kekuatan fisik. 1 bulan penuh kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat sampai maghrib. Alhamdulillah, semua saudara-saudara kita kaum muslimin mampu menjalankannya dengan baik. Bisa berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh, lulus. Dan kita juga tahu bahwa di balik ujian-ujian semua itu, Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan imbalan, dan imbalan terbesar Allah Azza wa Jalla adalah surga. Allah Subhanahu wa taala selalu menjanjikan imbalan, dan imbalan terbaiknya adalah surga. Sekarang kita berpisah dari bulan suci Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. 2 bulan kita menjalani, 2 bulan kita lepas dari ujian fisik, ujian mental. Sekarang kita masuk ke ujian keikhlasan. Ini sekarang kita masuk ke ujian tahap yang berikutnya dari Allah Azza wa Jalla, yaitu ujian keikhlasan untuk kita berbagi dengan saudara kita. Disinilah banyak orang yang terpelanting, pura-pura nggak sanggup lah, pura-pura nggak mampu lah, cari hukum lah, apa hukum korban, oh sunnah muakkadah, oh cuman sunnah.
Banyak orang yang akhirnya di sini Masya Allah, dia bisa lulus ujian dari Allah Azza wa Jalla selama 1 bulan penuh Ramadan, dia bisa berpuasa. Tapi pada saat ujian keikhlasan untuk berbagi 2 juta per tahun dengan memotong atau membeli hewan korban 2 juta per tahun, yang kalau seandainya kita bagi 2 juta dibagi 360 hari, itu sekitar 5.500 per hari. Banyak orang yang akhirnya katanya nggak mampu, belum sanggup. Padahal kalau kita lihat demi Allah, sebenarnya tidak mampu itu nggak tepat. Tidak sanggup itu nggak tepat. Yang lebih tepat adalah tidak niat sama sekali. Karena kalau orang niat, barakallahu fikum, 5.000 per hari dia nabung demi untuk korban bisa. 1 tahun bisa kebeli 1 ekor kambing. Sekarang kembalinya kepada niatmu, kembalinya kepada hatimu. Anda niat, Allah Azza wa Jalla membantu. Tidak ada niat, Allah Azza wa Jalla tidak akan membantu. Allah Azza wa Jalla mengatakan misalnya dalam surat Al-Hajj ayat 36, Al-Hajj, haji. Kata Allah Azza wa Jalla, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al-budna itu adalah al-ibil. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Quran, korban itu pertama kali yang disebut itu adalah unta, bukan kambing. Karena kambing itu alternatif terakhir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban pernah 100 ekor unta. Beliau menyembelih satu persatu sampai ketika 70 ekor disembelih sendiri capek, masih tersisa 30 ekor. Panggil Ali bin Abi Thalib, Ali lanjutkan, capek tangan saya, pegal tangan saya. 100 ekor unta. Jadi artinya korban itu bukan masalah hitung-hitungan. Saya 1 kambing untuk 1 keluarga saya. Saya, istri saya, anak saya 10. Saya hitung nenek saya, kakek saya, buyut saya, jid saya, cucu saya hitung. Jangan terlalu pelit. Gak salah kemudian orang kadang berkorban. Karena apa? Dia memiliki kemampuan. Dia diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Biarkan ini saya korban, ini untuk saya dan istri saya, ini untuk anak saya, ini untuk kakak orang tua saya, ini untuk... Gak ada masalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban 100 ekor unta. Berapa itu kalau di Indonesia, kalau dihargakan sekarang? 1 ekor unta, nggak tahu, saya nggak pernah beli unta. Ada yang pernah beli unta di sini harganya? Taruhlah 1 ekor unta 40 juta misalnya. 40 kali 100. Subhanallah. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjadi pertanyaan sekarang di sini, kok bisa lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sukarela beliau berkorban dengan segitu banyaknya, tanpa ada memikirkan barangkali kurang, barangkali miskin, barangkali ini. Semua jawabannya adalah satu, dijawab di dalam Al-Quran. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Bahwa unta korban kami jadikan kepada kalian sebagai simbol syiar Allah. Itu yang pertama.
bahwa yang pertama kali bangkit muncul di dalam jiwa kita adalah pengagungan kepada syiar Allah. Kita mau mengagungkan syiar Allah tidak? Anak kita sudah mulai menghasilkan dikit-dikit, udah mulai kerja, udah mulai hasil, walaupun belum begitu, nabung korban. Saya belum bisa korban, kamu orang Islam. Selama ini kamu sholat, selama ini kamu puasa. Ini adalah syiar Allah Azza wa Jalla, min sya'airillah. Itu yang pertama. Dan Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Orang yang bisa mengagungkan syiar-syiar Allah itu hanya orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Korban itu adalah syiar Allah, bahwa kita telah menunjukkan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku telah menegakkan syiarmu, aku telah mengumandangkan syiarmu ya Allah. Nih, kambing saya beli, sapi saya patungan, padahal saya sendiri sebenarnya kalau hitungan ekonomi, ya begitulah. Tapi mau apa lagi, ini adalah syiarmu ya Allah, saya agungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla katakan, lakum fiha khair. Itu korban. Yang kedua kata Allah Azza wa Jalla, korban ini akan membawa kebaikan pada dampak kebaikan pada ekonomimu, kehidupanmu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim, tadi pagi baru kita lewati ta'limnya di kitab Ad-Da'wa Wad-Dawa. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal abrara lafi na'imin wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang baik, hidup mereka itu selalu ibarat di dalam surga. Selalu, dan sedangkan orang-orang yang mujrim, hidup mereka selalu dalam jahannam. Kata beliau, jangan kalian mengira bahwa ayat ini yang dimaksud adalah akhirat, di akhirat nanti. Tidak. Melainkan di dunia dan di akhirat. Bahwa orang-orang yang baik, yang mau berkorban lillahi ta'ala, Allah Azza wa Jalla menjamin kehidupan mereka selalu baik. Innal abrara lafi na'im. Lakum fiha khair. Itu korban. Allah Azza wa Jalla katakan, lakum fiha khair. Dengan korban itu kalian akan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan. Dan Allah rahasiakan kebaikan itu apa? Yang jelas kebaikan akhirat surga. Kebaikan kubur adalah selamat dari siksa kubur. Kebaikan dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan dunia jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam hadis kursi, ya ibna Adam anfiq unfiq alaih. Wahai ibnu Adam, keluarkan hartamu, saya akan keluarkan kekayaanku padamu. Kamu berbagi, saya berbagi, kata Allah. Kamu tahan, saya tahan. Kamu perhitungan, saya perhitungan, kata Allah. Kamu keluarkan, saya keluarkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anfiqi wanfakhi wa la tuki fayukillahu alaik. Keluarkan hartamu, berinfaklah engkau dan jangan pernah menghitung, Allah pun akan hitung-hitungan dengan kamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min yawmin illa malakan yanzilan, yaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa." Tidak ada satupun hari kecuali Allah mengutus khusus dua malaikat ke muka bumi. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak dengan hartanya pengganti yang lebih baik dari apa yang dia keluarkan. Yang satu lagi, ya Allah, berikanlah kerusakan pada orang yang menahan hartanya sampai korban pun tidak mau keluarkan alasan tidak mampu. Malu kita semestinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Aisyah, "Ma amila ibnu Adam amalan khairan wa afdala yawman nahri min hiraqatid dam." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Tidak ada satupun amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling afdal pada saat hari raya. Itu sudah puncaknya amalan terbaik. Kan Rasulullah mengatakan bahwa amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah yang terbaik itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Puncaknya amalan yang terbaik pada saat hari raya Idul Adha, memotong hewan kurban. Puncaknya amalan yang terbaik pada saat hari Arafah bagi jamaah haji, wukuf di Arafah. Bagi yang tidak menunaikan haji, puasa Arafah. Nah, puncaknya pada saat hari raya Idul Adha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah menyembelih hewan korban min hiraqatid dam. Menyembelih hewan korban. Wa innaha lata'tiyanna yaumal qiyamati. Dan sesungguhnya hewan korbanmu itu kelak akan datang di hari kiamat. Kelak akan datang di hari kiamat. Ma'a kuruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Dengan tanduknya ketika kamu sembelih. Dengan sepatunya ketika disembelih. Dengan kulit dan bulunya pada saat dia disembelih. Datang menjemput. Inilah yang sering dikatakan oleh masyarakat kita bahwa itu adalah kendaraan kita menuju surga. Menjemput dengan sepatunya, dengan tanduknya, dengan kulitnya. Wa inna ad-dama lataqau 'indallahi mawqi'an qabla an taqa 'alal ard. Dan sesungguhnya darah hewan korban kalian itu sebelum tercecer di tanah, sebelum masuk ke dalam lubang galian di tanah, sudah terlebih dahulu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatibu biha nafsan." Maka lapangkanlah dada kalian, ikhlaskanlah niat kalian, lapangkanlah hati kalian dengan korban, niatkan Allah Subhanahu wa taala menggantinya, Allah pasti menggantinya. Masya Allah. Lakum fiha khair. Korban itu akan membawa kebaikan pada kehidupan kalian. Makanya sekali lagi, anak-anak kita dianjurkan. Kalian kan sudah mulai kerja sedikit-dikit, sudah mulai menghasilkan. Kalian coba nabung. Ayo nabung. Mulai tahun ini, mulai tahun depan, korban bismillah. Pingin tidak anak kita mendapatkan kebaikan? Jelas ingin, udah korban latihan. Lakum fiha khair. Di dengan ayat ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, beliau mengatakan wa qala Sufyan wa kana Abu Hazim. Berkata Al-Imam Sufyan dan Al-Imam Abu Hazim rahimahullah, yastadinu min ajli an yasuqal badana. Beliau berhutang demi untuk membeli onta korban. Hutang beli onta, padahal kambing aja sudah sah. Tapi ini kan masalahnya syiar Allah. Makanya kalau Allah memberi kemampuan kepada kita bisa beli 3 kambing, 4 kambing, bismillah. Tadi sudah kita jelaskan di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah menyembelih 100 ekor unta. Bukan 1 ekor unta, 100 ekor unta disembelih. Subhanallah. Capek 70 ekor dipotong disembelih, capek tangannya. Ali bin Abi Thalib, kamu gantian capek saya. Abu Hazim berhutang demi untuk membeli seekor unta korban. Faqila lahu fi dzalik. Lalu ada yang mengingatkan, kenapa kamu harus berhutang? Di sini juga kita memberikan catatan, lalu apa boleh berhutang demi untuk beli korban? Boleh. Yang penting ada kemampuan untuk bisa melunasinya. Saya dapat uang, tapi cairnya itu kemungkinan bulan depan. Sementara ini saya sudah harus beli korban. Orang yang punya hutang ke saya dan dia mau bayar bulan depan, sudah sepakat, sudah ini semuanya, dan memang orangnya mampu, saya dapat uang, tolong saya pinjamin duit. Tolong saya hutang. Tolong saya hutang. Tadi saya mau bayar bulan depan. Atau kalau enggak, pokoknya tolonglah. Utangin saya 2 juta. Saya nyicil aja sudah.
Saya mau beli korban. Dia diingatkan, kenapa Anda harus berhutang demi untuk beli hewan kurban? Apa jawaban beliau Imam Abu Hazim? Inni a'lamu dzalik. Saya tahu. Saya tahu konsekuensinya hutang. Saya tahu resikonya hutang, gak usah diajari. Tetapi yang paling saya tidak bisa tahan adalah pada saat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, lakum fiha khair. Bahwa korban itu akan membawa kebaikan dalam kehidupan kalian. Siapa yang mau keluput kebaikan? Wajar dong kalau hidup kita banyak, masyarakat kita hidupnya biasa-biasa aja, malah tiap tahun makin susah, makin banyak mengeluh, nggak pernah korban. Wajar dong kalau kehidupan anak kita yang sudah berkeluarga biasa-biasa aja, nggak pernah korban. Padahal katanya tabungannya sekian, ada 10 juta, ada 15 juta, kamu ada berapa? Ada 8 juta, ada 5 juta, beli kambing. Belikan kambing. Korban. Saya masalahnya ini, kamu ingin baik gak hidupnya? Kamu mau ingin baik dan ingin lebih baik kehidupan kamu, korban. Lakum fiha khair. Ada orang yang kadang-kadang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu dingin hatinya itu. Biasa aja, dingin. Gak ada perasaan. Jadi sebenarnya bisa saja itu. Suami korban, ternyata istri juga punya usaha, saya juga mau korban sendiri. Enak aja. Kamu biarkan korban. Kamu niatkan korban untuk saya juga mau korban sendiri, niatkan untuk kamu juga. Saya niat beli korban, istri bisa aja. Suami korban, apa suami korban? 1 ekor kambing. Biarkan, saya juga mau korban sendiri. Istri mengatakan, saya juga mau beli korban. Saya mau niatkan untuk saya, untuk ayah, abah saya, umi saya yang sudah meninggal. Ini adalah kebaikan berlomba. Selama kita mampu, kecuali kalau memang kita ekonomi pas-pasan, sudahlah sabar dulu lah. Kamu gak usah paksakan dirilah, biar saya aja dulu yang beli. Ini SPP anak-anak ini, alhamdulillah. Ntar kalau kita sudah mampu, sudah sambil toh kita sudah berkorban, alhamdulillah. Saya sudah berkorban. Tapi kalau kita diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla, anak kita mau berkorban. Saya mau korban sendiri. Saya mau beli korban sendiri. Bagus. Kamu sanggup beli kambing yang berapaan? Beli yang 200.000. Pinter kamu. Bisa 200.000 orang bisa korban. Baru lahir dibeli. Dipelihara 1 tahun udah sah. 200.000. Kan bisa aja. Saya nggak sanggup, kamu nggak bisa beli kambing yang 200.000 ada. Yang umur baru 1 bulan, 2 bulan beli, dipelihara, diternak, 1 tahun kemudian sudah beranak, induknya disembelih. Alhamdulillah, saya sudah mulai korban. Rasakan perubahan dalam kehidupan kamu. Lakum fiha khair. Jadi sebenarnya sekali lagi beda antara orang tidak mampu dengan tidak niat. Kalau orang niat, dia akan berusaha itu. Kemarin saya mendengarkan ceramah dari Ustadz, bagaimana mungkin kalau orang tidak pingin baik hidupnya nggak korban. Maka mulai tahun ini saya berhubung tahun ini karena memang benar-benar lagi ngepres. Lagi banyak kebutuhan, tapi awas. Selesai tahun korban ini, saya akan beli kambing cempe. Pelihara, saya beli sepasang 400. Pelihara tahun depan insya Allah sudah beranak, induknya disembelih. Kambing itu kan beranaknya kalau tidak salah 7 bulan apa ya. Saya nggak tahu alam perkambingan, ngarang-ngarang aja. Jadi tergantung niat. Mau ingin baik tidak? Lakum fiha khair. Korban itu akan membawa kebaikan. Apa yang menyebabkan kita nggak mampu? Kuota kita berapa per bulan habis? Kuota bapaknya, kuota istrinya, kuota anak-anaknya. Nggak boleh habis internet, padahal cuma untuk ngegame. Coba kalau seandainya sedikit kuota kita itu kita ambil, kita tabung untuk korban. Ada itu. Yang lebih miris lagi, ya,
Kadang-kadang, afwan, orang yang kadang-kadang korban nggak sanggup, padahal dia merokok. Ada itu pernah begitu. Saya belum sanggup. Saya tanya, kamu beli rokok per hari berapa itu? Satu bungkus berapa? 25.000. 25.000 per hari kamu kali. Coba kalau kamu niat sanggup sebenarnya. Tapi masalahnya orang pertanyaannya sekali lagi kembali pertanyaannya, mau nggak Anda baik hidupmu? Mau nggak Anda lebih baik kehidupan kamu? Mau nggak rumah tangga kamu, keluarga kamu, ekonomimu, fisikmu, segalanya lebih baik? Dia akan jawab mau, korban. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, lakum fiha khair. Pada korban itu akan membawa kebaikan pada diri kalian, pada keluarga kalian. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak hitung-hitungan 100 ekor unta beliau menyembelih. Saya sudah patungan sapi. Kan itu kan untuk keluarga saya yang di sana dimakan. Ternyata kita masih ada rezeki. Sudahlah, saya beli kambing khusus untuk keluarga yang di sini. Saya khusus untuk ini kambing. Toh Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada saya. Jadi jangan hitung-hitungan, jangan sebenarnya diberi kemampuan oleh Allah. Android, handphone kita, bahkan kadang-kadang yang terbaru sekarang apa itu? iPad, iPhone itu, 16 ya. 16 kita mampu beli walaupun nyicil. Samsung Galaxy kita beli 15 juta, 6 juta, 7 juta. Giliran kendaraan surga 2 juta, pelitnya Masya Allah. Kadang-kadang bagian orang nggak malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mobil kita cicil, CR-V kita beli, HR-V kita beli, Innova kita beli. Kendaraan dunia, giliran kendaraan surga eman-eman. Bagaimana hidup kita mau baik? Al-Imam Abu Hazim berhutang demi untuk mendapatkan kebaikan korban. Kata dia, saya tahu, nggak usah diajarin. Resikonya hutang saya tahu, konsekuensinya saya tahu. Tapi saya nggak sabar pada saat mendengarkan firman Allah, lakum fiha khair. Bahwa korban itu akan mendapatkan kebaikan, akan membawa kebaikan pada kalian. Jangan selalu terpaku pada hukum. Kita ini sering kalinya terpakunya pada hukum. Kalau sudah mau korban, tanya Ustadz, apa hukumnya korban Ustadz? Sunnah muakkad. Oh, sunnah. Alhamdulillah. Begitu toh sudah. Dan sekarang sunnah jangan lihat sunnahnya. Tapi coba lihat jaminan dari Allah. Lakum fiha khair. Anda mau baik enggak? Anda ekonomi kita begini, kehidupan kita begini, sudah bismillah. Lakum fiha khair. Kalau mau ingin mendapatkan kebaikan, korban. Jangan sekali lagi, jangan hanya terpaku pada hukum. Oh, hukumnya cuman enak bang, cuman. Mau baik apa enggak? Nah, ntar lagi akhirnya ada orang mati, jenazah, kemudian tanya hukum. Apa hukum menguburkan jenazah? Fardu kifayah. Oh, bukan fardu ain. Akhirnya saling berharap. Kan sudah cukup di sana yang kuburkan. Ternyata saling berharap, bangkainya mati. Akhirnya bau akhirnya. Nggak ada yang kuburkan, saling berharap. Ini masalahnya kita berebut kebaikan. Lakum fiha khair. Anda mau ingin mendapatkan kebaikan atau tidak? Anda mau ingin baik atau tidak? Itulah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berkorban, tapi istri-istri beliau juga gak mau kalah. Saya juga beli, saya juga bisa kok. Saya juga mau korban sendiri. Nggak mengandalkan Rasulullah, enggak. Rasulullah berkorban, istrinya, emang kamu aja yang mau mendapatkan kebaikan? Saya juga mau dapat. Nggak ada masalah. Kita diberi kemampuan oleh Allah Azza wa Jalla. Saya beli kambing, saya patungan sapi. Istri kemudian, saya juga mau beli kambing korban. Kamu mampu, kamu bisa. Bisa saya beli, udah bismillah. Kamu juga korban.
Kita masih diberi rezeki oleh Allah, kita beli kambing untuk orang tua kita sendiri, nggak ada masalah. Allah Azza wa Jalla mengatakan lakum fiha khair. Kendaraan di surga. Ya, ini kita berhitung ya. Memang kita ini manusia ini terlalu pelit. Kalau kita kembalikan kepada sejarahnya, korban ini kan berawal dari syariatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkorban tapi nyembelih anaknya. Nabi Ibrahimnya ikhlas, Nabi Ismailnya ikhlas. Mampu. Sementara kita keluarin 2 juta. Eman-eman. Nggak mampu. Bagaimana kalau kita disuruh korbanin anak? Kamu nak, untung tidak seperti Nabi Ibrahim, tidak suruh ngorbanin kamu. Kamu disuruh oleh Allah berkorban. Ayo berkorban. Istri, ayo berkorban. Sampai kapan mau memilih? Jangan selalu menunggu korban dari orang lain. Jangan selalu berharap ada korban dari orang lain. Tapi justru berharap mudah-mudahan kalaupun dikasih korban, ya saya sendiri juga berkorban. Tetap saya berkorban. Kenapa? Kalau kita selalu berharap dari orang lain, artinya itu sama saja kita selalu berharap hidup selalu di bawah orang lain, di bawah orang lain. Karena Rasulullah mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Apa itu tangan di atas? Yang memberi, tangan di bawah yang menunggu dan menerima. Kalau kita setiap tahunnya hanya berharap mudah-mudahan dikasih, mudah-mudahan dapat, mudah-mudahan, selamanya berarti jiwa kita itu jiwa rendah. Jiwanya kita itu jiwa apa? Kalau istilah dalam ilmu orang bisnis mobil itu downgrade apa downgrade itu. Nggak pernah kita mau upgrade kita. Nggak pernah mau naik kita. Di bawah terus. Berharap menunggu. Korban apa tahun ini mas? Korban perasaan. Ini orang perasaan tiap tahun ditanya korban perasaan melulu. Korban perasaan itu nggak perlu tahunan. Kita ini tiap hari di rumah selalu korban perasaan. Ngobrol dengan istri, korban perasaan. Ngobrol dengan anak, korban perasaan. Ngelihat korban perasaan kita ini korban perasaan tiap hari, tiap jam, tiap menit, tiap detik. Korban perasaan. Masa pada saat hari raya Idul Adha masih lagi mau dibawa-bawa korban perasaan itu? Korban perasaan, tidak ada istilah korban perasaan. Itu istilah orang-orang yang malas dan pelit. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Yang pertama Allah jadikan korban itu adalah syiarnya. Syiar Allah. Yang kedua, lakum fiha khair. Bahwa korban itu akan membawa kebaikan. Lakum fiha khair. Korban itu akan membawa kebaikan. Maka kalau mau ingin hidup kita diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla, beli kambing korban minimal. Niatkan Allah Azza wa Jalla akan memberikan saya dengan yang lebih baik dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Allah Azza wa Jalla akan menggantikan yang lebih baik. Makanya enggak salah kalau ada orang yang patungan. Kadang-kadang nabung bulanan untuk sapi. Nabung bulanan, keluarga kadang kompak, ayo kita patungan per bulan 500.000. Akhirnya terkumpul juga setiap tahun motong sapi. Enggak salah. Itu namanya ada niat berarti. Namanya ada niat. Tapi ya nggak tahu kalau di Jawa itu rata-rata kalau sapi itu iurannya antara 3 juta, 3 juta setengah ya. 3 juta setengah. Karena emang ya sapi di Jawa mahal sih. Kalau di tempat saya sana 2 juta setengah patungan sapi gitu.
Sudah dapat sapi gemuk itu sudah. 17 juta. 15 juta udah gemuk, udah besar. Karena emang sapinya liar. Begitu mau lebaran, dicari sapi saya kemana ini? Dicari di hutan. Mau lebaran 1 bulan, setengah bulan, mau lebaran Idul Adha baru diikat. Karena tahu ini bakal ada yang datang beli cari sapi saya ini. Setelah itu dia melepaskan di hutan, biarkan. Ada rahasianya supaya bisa tetap tahu rumah. Cari makan di hutan, nanti kalau sudah mau lebaran, diikat. Sapinya diikat, dipelihara, diikat, karena tahu ada orang yang bakal datang cari sapi. Selesai lebaran, kalau nggak kebeli, lepas lagi. Jadi itu semua menunjukkan ada niat. Dan di dalam kata pepatah kita, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di dalam bahasa Arabnya, innad dawa'i tashuddul quwa. Kemudian lanjutan ayatnya tadi dalam surat Al-Hajj. Setelah Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa korban itu membawa kebaikan pada kehidupan kalian. Kata Allah, fadhkuru smallahi 'alaiha sawaffa. Kata Allah Azza wa Jalla, maka sebutlah nama Allah pada saat menyembelihnya dan sudah kalian mengikat kakinya. Fadhkuru smallah. Berarti yang disyariatkan pada saat menyembelih itu adalah tasmiyah. Menyebut nama Allah, bukan basmalah. Tasmiyah itu artinya bismillah. Basmalah artinya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita menyembelih hewan, pakainya, bacanya bismillahirrahmanirrahim, sadis berarti kita. Itu enggak sejalan. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, setelah itu ciptaannya disakitin. Dari mana itu? Enggak sejalan. Tapi pada saat kita baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Karena kita mengharapkan apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat kita mau membaca Al-Quran, baca bismillahirrahmanirrahim. Pada saat menyembelih hewan, bismillahirrahmanirrahim. Loh. Itu bertentangan dong. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang namanya sesuatu yang pengasih, penyayang, masa dikasihin, ini semua saya lakukan karena sayangnya saya sama kamu. Istrinya ditamparin sampai babak belur. Ini karena saya cinta pada kamu, karena kamu selalu dilirik orang lain. Maka saya tamparin aja, saya gebukin aja biar gak cantik. Karena sayang. Apa orang percaya? Gak mungkin. Makanya di dalam menyembelih apa syariatnya? Bismillah. Sehingga yang kita ingat adalah keagungan nama Allah Azza wa Jalla. Saya menyembelih kamu atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaffa. Sebut nama Allah. Makanya sama kita yang hadir, yang menyaksikan juga begitu. Jangan-jangan yang megang pisau lupa baca bismillah. Kita yang hadir pun ikut. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma taqabbal. Sebutkan namanya yang berkorban siapa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing. Beliau mengucapkan bismillah, Allahu akbar. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa man lam yudahhi min ummati Muhammad. Ya Allah, bismillah, Allahu akbar. Ya Allah, terimalah ini korbannya Muhammad dan keluarga Muhammad dan siapa saja umatnya Muhammad yang belum berkorban hari ini. 1 ekor kambing. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyatul wahidatu takfir rajula wa ahla baitih. 1 ekor kambing itu bisa mencukupi satu orang laki-laki dan keluarga besarnya. Keluarga besarnya, bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, termasuk keluarganya yang sudah meninggal. Kalau dia niatkan dalam 1 ekor kambing yang dia potong karena kemampuan dia segitu, itu pun mereka akan mendapatkan pahalanya. Akan terhitung mendapatkan pahala. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaffa. Sawaffa itu yakni pada saat salah satu kaki kanan atau kiri onta itu sudah diikat. Nah, dulu
Tapi sekarang dengan adanya alat-alat yang canggih ini gak perlu semua itu. Kalau dulu orang mau mengikat onta mau disembelih itu mesti satu kakinya diikat dulu. Kemudian ketika ditikam dia berlari otomatis jatuh, begitu jatuh baru disembelih. Makanya kalau onta itu diistilahkan dalam Al-Quran fasalli li rabbika wanhar. Kita diperintah loh dalam Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar. Bahkan sebagian mufassirin mengatakan seperti Syekh Ibnu Utsaimin belakangan beliau mengatakan bahwa fasalli yang dimaksud dengan salatlah engkau di situ adalah salat Idul Adha. Kenapa? Kaitannya setelahnya dengan wanhar, korban. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar jadi lagi-lagi perintahnya korban itu onta. Karena nahar itu di dalam bahasa Arab itu onta. Sedangkan sapi, kambing, atau yang lainnya itu dalam bahasa Arab zabah. Az-zabah. Nahar itu yang ditikam. Sehingga dia memancarkan darah, keluar darah, onta pun kesakitan dan dia akhirnya berbaring, baru disembelih. Fasalli, salat Idul Adha lah kalian, wanhar, dan berkorbanlah kalian. Jadi subhanallah. Jangan pernah hitung-hitungan. Sekali lagi tadi sudah saya ingatkan, anak kita sudah diberi kelebihan sedikit mendapatkan uang. Bismillah kamu latihan korban. Kenapa? Ini juga melatih anak kita itu supaya jangan berjiwa pelit, berjiwa barakallahu fikum bakhil. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri berlindung dari sifat pelit. Maka dilatih anak kita. Kamu kan sudah kerja, korban dong. Jangan tiap tahun telepon, Bapak korban. Aman, alhamdulillah, berarti saya nggak usah korban. Enggak, ini Bapak korban untuk saya, kamu korban sendiri. Beli. Kamu sudah gajian, kamu sudah ada duit kok. Kamu ingin baik hidupmu, kamu ingin keluargamu baik, korban. Lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa. Kemudian lanjutan ayatnya, ini tadi dalam surat Al-Hajj ayat 36. Ini tentang keistimewaan korban. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, فَإِذَا وَجَبَتْ أي سَقَطَتْ. Dan jika hewan korbanmu itu sudah terjatuh, artinya sudah mati, dan sudah diteteli daging-dagingnya, kata Allah apa? Fakulu minha, boleh kamu makan. Lah yang kasihan ini di Indonesia kadang-kadang banyak orang meyakini kalau korban itu nggak boleh makan. Akhirnya dia patungan sapi 3,5 juta, tapi pulang ke rumah seharian makannya lontong sama opor ayam, sama tempe. Kenapa kok kalian lakukan ini hari raya? Gimana sih? Yang namanya hari raya Idul Adha itu kata Rasulullah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari raya Idul Adha termasuk hari-hari tasyrik. Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Berarti kita 4 hari pesta itu. 4 hari pesta. Bagaimana mau pesta Ustaz? Baru sekali makan kolesterol sudah naik. Obat lagi akhirnya. Salah sendiri. Udah 4 hari itu makan daging itu. Rasulullah mengatakan ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan daging, hari-hari zikir kepada Allah, hari-hari makan minum, pesta daging. Ini kita alami waktu di Yaman sebelum perang tapi. Sebelum perang tiap hari-hari tasyrik, mulai dari raya Idul Adha sampai selesai hari tasyrik, 4 hari tiap hari. Sampai benar-benar Masya Allah. Tahu-tahu datang lagi, Pak, pembagian kambing. 1 kambing 4 keluarga. Begitu hari kedua lagi, pembagian lagi kambing. Yang kemarin aja belum dimasak. Pembagian lagi kambing, 1 kambing 4 keluarga. Ampun dah. Makanya dinamakan hari tasyrik itu kata Imam Nawawi diambil dari kebiasaan orang Arab.
Kenapa? Yusyarrikuna al-luhum. Mereka saat itu kan sudah motong kambing, motong korban kan hari pertama, hari raya Idul Adha, kan otomatis banyak sisaan. Mereka kan dulu tidak ada frozennya. Sehingga mereka untuk mengawetkan daging itu yusyarriqunaha. Mereka jemur di matahari. Kalau istilah kita sekarang kayak ikan asin. Mereka diasinkan dengan garam, kemudian dijemur, sehingga timbullah istilah ayyamut tasyrik. Hari-hari tasyrik, hari-hari daging mulai diawetkan. Makan. Jadi Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Fakulu minha, silakan kamu makan. Jadi kalau ada orang kadang-kadang katanya nggak boleh makan, itu kan pengaturan peraturan panitia masjid. Ustadz, ada orang, Ustadz, saya punya bengkel, mobil, ya ramai lah, punya anak buah. Saya boleh nggak kemarin saya beli kambing? Saya boleh nggak serahkan di masjid terus saya minta 1/2 untuk anak buah saya? Saya bilang, lu nggak diserahkan aja boleh kok. Langsung kamu potong di sana sama biar anak buahmu nyate-nyate sama anak buah. Boleh Ustadz? Ya boleh. Kalau antum punya duit banyak, satu masjid, satu di sini, potong. Oh gitu. Akhirnya dia beli 2. Satu di masjid, satu di tempat dia. Potong sama anak buah kamu, nyate-nyate. Mereka juga berhak bahagia. Wah, baguslah kalau begitu. Kirain katanya kalau sudah korban gak boleh makan. Gak boleh makan dari mana? Yang mengharamkan barang-barang yang halal atas diri sendiri itu siapa? Bani Israel. Kullu ta'ami kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israelu ala nafsih. Setiap makanan itu halal pada Bani Israel, kecuali yang Bani Israel haramkan atas diri mereka sendiri. Yang mengharamkan sesuatu yang halal itu kebiasaan Bani Israel. Lah ini kadang kita begitu. Saya beli kambing yang 4 juta mahal, udah gede. Seharian saya nggak makan kambing. Kenapa? Saya beli kambing 4 juta. Setelah itu giliran mau makan kambing, nunggu dari masjid. Ada yang ngasih saya nggak ya? Ada yang ngasih ya, mudah-mudahan ya. Jadi dari satu sisi dia korban, tapi dari satu sisi jiwanya katanya nggak boleh makan korban. Makan daging korban dia. Akhirnya apa? Ya untungnya juga sekarang akhirnya ya kebanyakan orang-orang pada nitipin kambingnya ke masjid-masjid yang sudah tahu sunnah. Kenapa? Katanya boleh ngambil 1/3. Alhamdulillah. Padahal gak dititipkan pun gak ada masalah. 9 tahun saya di Yaman, belum pernah di pondok itu kemudian Idul Fitri, Idul Adha, panitia penerimaan zakat fitrah, panitia penerimaan kami menerima zakat fitrah dan menyalurkan, kami menerima hewan kurban dan menyalurkan, gak pernah ada seperti itu. Orang datang langsung ke pondok. Orang mau menyalurkan zakat, pokoknya ketok pintu langsung, ini zakat dari saya, ambil. Langsung aja. Jadi lihat ayatnya itu, surat Al-Hajj ayat 36 supaya gak lupa. Allah katakan fakulu minha, boleh kamu makan sebagiannya. Yang kedua apa? Wa at'imul qani'a wal mu'tar. Boleh Anda makan, boleh juga Anda memberi makan. Memberi makan ke siapa? Al-qani'. Al-qani' itu orang yang berada. Al-mu'tar orang yang tidak berada. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin, coba lihat pembagian daging korban. Lebih umum daripada kalimat sedekah. Karena kalau sedekah itu kesannya kepada siapa? Kepada orang yang kurang mampu. Dan itu lafaz hadisnya, kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silahkan kamu makan korbanmu, silahkan kamu sedekahkan sebagian, silahkan kamu simpan. Anda makan semua boleh, kok nyimpan sebagiannya boleh, kok sedekah sebagian boleh. Itu yang menjadi landasan sebagian masjid, daging korban dibagi 3. Walaupun itu bukan standar mutlak. Nah, tapi coba lihat kalimat wa at'imu, beri makan.
Lebih umum lafatu at'imu daripada watasaddaqu. Karena kalau at'imu itu beri makan, memang kalau saya beri makan itu mesti orang miskin? Enggak mesti. Orang yang berada pun boleh. Wa at'imul qani'a. Kebetulan hari raya Idul Adha, anak-anak pada datang, keluarga pada datang. Keluarga kita ini kita tahu mereka ini orang berada. Mereka datang ke sini karena di sana mereka sudah nitipkan kambing korban, sudah nitip daging korban di tempatnya masing-masing. Datang kemudian di tempat kita. Oh ya sudah, kebetulan kalian datang, ini saya sudah siapkan 3 ekor kambing korban. Ini bahkan saya sudah siapkan 4 ekor kambing korban. Nanti hari pertama kita motong 1, kita pesta keluarga besar di sini. Kita bikin gulai kambing. Nanti hari kedua kita bikin kambing guling. Nanti hari ketiga kita bikin kambing kebuli. Nanti hari keempat kita bikin kambing yang kurang apa berarti? Sate kambing. Hari kelima periksa darah sama kolesterol. Nggak apa-apa, boleh. Allah mengatakan fakulu minha wa at'imu, beri makan, nggak ada masalah. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan lebih dipercepat sholat Idul Adha daripada Idul Fitri? Kan Rasulullah mengatakan lebih cepat, lebih dipercepat, lebih disegerakan sholat Idul Adha, supaya orang masing-masing begitu pulang ke rumah, mereka memiliki kesempatan untuk menyembelih korban mereka, agar pertama kali disyariatkan makan dari daging korbannya. Kan itu syariatnya puasa kita. Syariatnya disyariatkan sebelum sholat Idul Adha, puasa dulu. Maksudnya Rasulullah apa? Supaya pertama kali begitu sampai selesai sholat Id, pulang ke rumah, potong kambing, masak, buka puasa pertama kali dengan kambing korban. Ini kita kan enggak. Pulang makannya bakso. Gimana kita orang Indonesia, bukan orang Arab. Orang Indonesia motong kambing 1 ekor 2 jam, 3 jam. Orang Arab motong kambing sama aja kayak motong ayam. Ya kecuali kalau orang Indonesia sudah pengalaman juga ya. Jadi mereka memang begitu, sudah biasa itu. Di zaman Rasulullah, di zaman mereka, itu sudah tradisi Arab. Sholat, begitu selesai sholat, kambing di rumah sudah disiapkan. Allahu Akbar, bismillah, potong, dikulitin. Ya Allah, semuanya istrinya hurma, masak. Ya Allah, nunggu. Masya Allah lapar, nunggu daging. Begitu jam 10 sudah siap, makan, benar-benar pesta. Kambing dititipkan di masjid, selesai salat, ambil mobil kemana? Ke gunung. Bawa lontong, bawa opor ayam, bawa tempe goreng. Padahal kan maksudnya begitu. Sampai terjadi di zaman Rasulullah, saking semangatnya, dia ingin mendahului orang lain. Sebelum sholat, kambingnya disembelih, sarapan daging kambing, baru pergi sholat. Tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan Anda menganjurkan bahwa sholat Idul Adha itu dipercepat, supaya kita cepat pulang ke rumah, motong kambing, biar makan pertama kali kambing. Nah tadi saya lebih cepat lagi ya Rasulullah, sebelum sholat saya sudah sarapan daging kambing korban saya. Rasulullah kaget, kamu bikin aturan sendiri. Kata Rasulullah, syatuka syahtu lahmin. Kata Rasulullah, kambingmu kambing daging, pugar kambing korban. Kambing korbanmu gak sah. Lah kamu nyembelihnya belum sholat. Makanya kalau ada orang nitip-nitip itu hati-hati. Saudara kita dari Saudi nitip. Kita tanya, ente sholatnya hari apa? Jangan sampai ini kambing saya potong sesuaikan Indonesia, ternyata ente belum sholat. Kan jamnya aja beda. Kita nitipkan dari Jawa ke saudara kita di daerah-daerah Maluku sana misalnya, selisih 2 jam. Di tempat saya selisih 1 jam. Di Makassar, Buton, Sulawesi ke sana itu 1 jam. Jadi artinya mereka di sana selesai sholat Idul Adha, kita di sini masih sholat subuh. Itu kalau di daerah Maluku sana. Jadi bisa jadi mereka tahu-tahu selesai sholat langsung dipotong korban kita, padahal di sini kita belum sholat. Ntar dulu, tunggu saya selesai sholat.
Ini, ya Rasulullah, saya alhamdulillah sudah korban duluan sebelum sholat. Supaya sarapan pertama kali daging korban. Rasulullah tertawa, kamu bikin aturan sendiri. Kata Rasulullah, kamu daging kambingmu hanya daging, ya daging aja, bukan korban, gak sah. Saya masih ada 1 ekor di rumah ya Rasulullah, tapi belum cukup umur. Boleh nggak saya ganti? Boleh, tapi khusus untuk kamu. Karena ini adalah qadha. Karena kamu sebagai ganti aja cukup boleh. Tapi kalau untuk yang lain nggak boleh karena belum cukup umur. Jadi coba lihat semangatnya sahabat ini. Padahal sebenarnya ekonominya pas-pasan. Tapi karena dia ingin mendapatkan kebaikan, sebelum sholat kambingnya dipotong. Ternyata kata Rasulullah nggak sah. Saya masih punya lagi ya Rasulullah di rumah. Tapi belum cukup umur, masih kecil. Kalau saya potong untuk penggantinya sah nggak? Sah. Tapi untuk kedepannya enggak. Jadi maksudnya syariatnya itu begitu. Pertama kali kita pulang itu potong kambing, sarapan. Nah, bukan sarapannya pakai telur. Korbannya belinya kambing, sarapannya telur rendang. Jadi itu semestinya barakallahu fikum. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Jadi boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakulu wa tasaddaqu wa dakhiru. Kata Rasulullah, kamu makan daging korbanmu, kamu sedekahkan sebagiannya, kamu simpan sebagiannya. Boleh nyimpan. Lebih dari 3 hari boleh, enggak ada larangan. Yang tidak boleh itu kalau kita sudah berikan kepada orang lalu kita minta. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yastaqi'u thumma ya'udu ila qai'i. Itu yang enggak boleh. Orang yang memberikan sesuatu kemudian meminta kembali pemberian itu ibarat anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Itu yang haram. Ini kambing korban. Untuk saya ini, untuk kamu udah korban potong. Untuk kamu korban. Begitu selesai korban telepon, kambing sudah dipotong, sudah ini alhamdulillah lagi mau dimasak. Oh ya jangan lupa ya, saya minta antum ambil bagian 1 paha aja. Saya ambil semuanya. Oh, setan ini orang. Kenapa nggak bilang dari awal? Ternyata saya cuma suruh nyembelih. Habis itu yang nggak boleh. Itu menyakiti hati orang, mengecewakan hati orang. Yang nggak boleh kalau kita sudah kasihkan kepada seseorang, habis itu kita minta kembali, itu yang nggak boleh. Lah tapi ini kan kambing-kambing kita. Saya beli pakai uang saya. Saya beli pakai hasil keringat saya. Nggak boleh makannya, alasannya apa? Dalilnya panitia masjid. Ntar akhirnya nggak bisa bagi. Nah, makanya kalau saya di sana itu jangan kalian berpikiran bagi-bagi. Pagi-pagi mau dipotong daging kecil-kecil, jangan biasakan budaya potong daging kecil-kecil seperti itu, miskin. Potong daging kambing paling tidak 1 kepal. Masak untuk kalian yang motong. Makan, pesta. Bukan kemudian panitia di masjid cuma dapat darah sama baunya doang. Habis itu apa, panitia masjid masak, maraknya bisa untuk kapal selam, dagingnya harus dipancing dulu baru dapat pakai serok itu. Kenapa? Sengaja dibikin dagingnya kayak kacang tanah, kecil-kecil. Panitia kok pelit pada diri sendiri, salah dong. Cari siapa yang nitip kambing yang nggak mau ngambil daging di sini. Ada siapa? Oh, punyaan ini. Dia nitip tapi nggak mau ngambil daging. Alhamdulillah itu rezekinya kita panitia. Gimana rezekinya kita panitia? Sembeli pertama kali itu dulu. Siapkan panci, siapkan ini, semuanya potong itu daging 1 kepal, masak pesta daging kita. Pesta daging kita. Kadang-kadang sudah panitianya nggak dikasih apa-apa, kadang-kadang panitianya cuma makan nasi opor doang, sayur asem, padahal lagi nyembeli kambing, nyembeli sapi. Begitu kembali mereka cuma dikasih setengah kilo, 1 kilo. Padahal kan kata Rasulullah hari itu kan hari pesta daging. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari makan, hari-hari minum. Jangan perbiasakan budaya pelit kayak gini. Saya larang itu kalau di masjid saya. Nggak ada istilah kayak gini. Potong 1 kepal. Masak, pesta, cari siapa yang nitip kambing nggak mau ngambil daging. Pak ini nitip nggak mau ngambil daging. Pisahkan, tandai. Sembelih pertama kali, kulitin udah sembelih, masak. Pesta kalian, makan kalian. Memang hari pesta makan daging.
Bukan pesta nyembeli daging, capek habis itu nggak ada. Fakulu minha. Boleh nyimpan, boleh makan, boleh sedekah. Diberi kebebasan kok. Diberi kebebasan, kenapa kita persempit? Di awal Islam, memang Rasulullah melarang menyimpan daging lebih dari 3 hari, nggak boleh. Harus makan dan harus habis saat itu. Kenapa? Karena ketika hari raya Idul Adha pada saat di awal-awal Islam di Makkah, di Madinah, itu orang-orang yang tinggal di pegunungan, kalau sudah hari raya Idul Adha mereka nyerbu kota, nyerbu Masjidil Haram. Kenapa? Ngerti di sana banyak daging dibagi. Sehingga kalau Rasulullah tidak melarang mereka menyimpan, ya mereka kembali dengan tangan kosong, kecewa, nggak kembali modal. Maka Rasulullah melarang mereka, jangan kalian menyimpan lebih dari 3 hari. Bagikan semua biar orang-orang yang datang ini nggak kecewa. Rasulullah mempersiapkan 100 ekor unta disembelih, dibagikan semuanya, sampai ketika sudah mulai kaum muslimin sudah mulai tercukupi keadaan mereka bahkan sudah mulai korban masing-masing. Setelah mulai tertanam kepada mereka pengagungan kepada syiar Allah, mereka sudah mulai berkorban. Rasulullah kemudian berubah keputusan peraturan itu. Beliau mengatakan, kulu wa tasaddaqu waddakhiru, silahkan kalian makan, silahkan kalian sedekahkan, silahkan kalian simpan. Tidak dibatasi lagi. Jadi itu barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkorban dan untuk bisa mengamalkan syariat-syariat Islam secara keseluruhan sempurna. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi harta kita semua, memberikan pengganti kepada harta kita yang kita keluarkan. Amin ya rabbal alamin. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.